Ya, Serasen Sibakul kali ini di tempat yang kalau cuacanya, hawanya agak panas. Tapi kalau saya kasih tahu kata kuncinya, nama desanya, nanti ada dua hal yang di sini, wow, boleh dibanggakan ya. Karena kita sedang di pendopo pilah sampah Gosari di Iroyudan, betul. Gosari, Pajangan, Bantul. Tepuk tangan dulu dong. Saya Marta Sasongko, kali ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, kita mengajak para pelaku UKM untuk bersilaturahmi, untuk berkomunikasi, untuk disapa di acara kita yang didukung oleh dana keistimewaan. Ini dia Sarasehan Sibakul. Boleh tepuk tangan lagi. Iya, kali ini bapak-bapaknya lumayan. Jadi saya karena melihat bapak-bapak, iya langsung saya ajak duluan karena pertanyaan saya tadi yang pertama itu betul apa enggak. Jadi kalau Anda hari ini saat ini juga coba googling Gosari gitu ya. Itu kira-kira yang keluar apa ya? Kira-kira yang keluar apa ya Pak? Ikonnya Gosari. Ingkung. Ingkung. Karena produknya ingkung ya. Tapi bener gak sih bahwa Gosari itu ingkung? Bener gak Bu? Bener. Emang yang usaha ingkung siapa aja? Mana? Loh itu banyak kok ini loh ya. Cuman satu yang hadir. Ini perwakilan soalnya ya. Iya, ada Pak Yudi. Yudi, betul. Betul pengusaha ingkung Pak? Betul. Kok gak kelihatan ingkungnya? Ah, itu. Disembunyikan? Silent. Oh, silent. Tapi sudah betul pengusaha ingkung sejak kapan Pak? Kebetulan kita usaha ingkung itu mulai 2011. 2011. Jadi baru sekitar 13 tahun yang lalu. Itu dari Pak Yudi sendiri? Betul. Atau dari turun-temurun gitu? Dari saya sendiri. Oh langsung. Jadi. Terus itu tiba-tiba banyak yang jualan ingkung itu karena apa sih Pak? Ya karena memang mereka kan melihat outputnya. Jadi ketika kok kelihatannya sukses, kelihatannya kok menjanjikan dan sebagainya. Akhirnya ya karena memang mungkin sudah menjadi rezekinya sendiri-sendiri banyak follower kita. Oh jadi sekarang malah ketika jadi sentra gitu ya, betul. Malah jadi wisata kuliner gitu betul. Ya, Iya. Dan nggak pernah sepi berarti. Jadi persis yang diingatkan Mbak tadi, kalau ketika kita mau searching googling Gosari pasti muncul yang pertama ingkung. Dan ingkungnya khas ya. Ya betul. Sampai hari ini sudah ada berapa pengusaha ingkung? Kalau di Gosari sendiri sudah ada sekitar 15 warung ingkung. Belum yang di luar Gosari, yang mungkin berbatasan dengan Gosari seperti Bergan, Dipandak dan sebagainya itu udah banyak sekali yang muncul. Oh, ya. Tapi itu bersaing nggak sih? Kalau dibilang bersaing sebenarnya kalau boleh jujur ya iya, cuman itu kan kita anggap sebagai mitra. Jadi dalam hal ketika mereka promosi ingkung di mana di Gosari otomatis kita juga akan ikut dipromosikan. Kata kuncinya ingkung semuanya ya, kena dampaknya gitu ya. Oke. Dan atau Mbak manggilnya? Saya Marta. Oh ya. Gak usah pakai Mbok. Oh. Itu jadi orang Bali nanti saya ya. Oke. Jadi ingkung masih menjadi ikon sekarang. Betul. Masih banyak yang datang untuk mencari ingkung di Gosari. Jadi kan memang kuliner yang dicari dan diburu oleh wisatawan ketika di Gosari ya tetap ingkung. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Gosari. Salah satu ikon yang sudah jadi ya. Artinya tinggal bagaimana nanti terus dikelola sampai usaha ini tetap terus menjadi menjadi ikon, menjadi yang dicari-cari pokoknya ya. Nah, ikon yang kedua ini adalah karena di sini juga desapreneur. Sudah desapreneur betul ya, Pak? Sudah. Kok bisa Pak Yudi? Iya. Pak Yadi saya bingung. Pak Yadi. Okay. Pak Yadi adalah ketua desapreneur, betul? Ya, yang melanjutkan nih. Yang melanjutkan. Ini ngomong-ngomong di sini emang banyak entrepreneurnya Pak? Alhamdulillah banyak UMKM di Gosari. Salah satunya ya ingkung, terus ada craft, kulinernya juga banyak, lumayan. Pak Yadi sendiri juga Saya punya usaha? Usahanya apa Pak? Craft fashion, jadi pakaian adat. Oh pakaian adat. Oh adat mana Pak? Adat Nusantara. Jadi Nusantara. kami membuat produksi pakaian adat itu belangkon surjan, terus nanti kalau custom pakaian udeng Bali, Solo dan oh macam-macam. Jadi nggak cuma Jawa. Ya, jadi pengembangannya banyak. Nanti sampai ke Selop, sampai ke Kamus Timang dan lain-lain.
Oh. Jadi seperangkat. Nanti ada pakaian beskat, adat. Beskat dan Oh, jadi ini kalau di luar sana ada yang nggak tahu adat, suruh ke tempatnya Pak. iya nanti bisa. Biar tahu adat gitu ya Pak. Maksudnya pakaian adat. Nah ini ngomong-ngomong ada pemasarannya yang khusus Pak, karena ini kan produknya khusus. Iya, memang segmen pasar kami khususnya Blangkon itu memang sangat khusus sekali ya. Jadi kami produknya tradisional tapi pemasarannya kami mengikuti zaman. Jadi kami pakai marketplace, Facebook IG, internet juga. Wow, itu yang paling banyak customernya kalau beli lewat yang mana Pak? Di tahun-tahun terakhir ini lewat marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia. Orang mana yang beli Pak? Gimana? Orang mana? Hampir seluruh Seluruh kota Indonesia. di Indonesia. Oh. Si Bakul juga udah mulai memasukkan produk juga. Sudah dapat free ongkirnya belum Pak? Belum menggunakan. Oh belum menggunakan, padahal seluruh Indonesia Iya, loh ya. Oke, tapi ini ngomong-ngomong untuk soal pemasaran sendiri masing-masing dari Pak Yudi sendiri, kalau Pak Yadi bersama dengan teman-teman Desapreneur masih ada problem apa enggak dari Pak Yudi? Terkait dengan pemasaran ya. Sebenarnya dengan hadirnya si Bakul ini sebagai salah satu solusi juga karena kebetulan kalau di kita kan lebih ke warung jadi mungkin pada datang jadi jarang yang promosi mungkin meskipun ada ya? delivery dan sebagainya. Cuman kalau yang di Pak Yadi saya kira karena kebetulan keluar ya banyak yang ekspor dan sebagainya ya mungkin si Bakul akan lebih bermanfaat lagi. Sebenarnya kita juga iya karena dulu sebelum pas waktu Covid itu kan kita juga memanfaatkan aplikasi seperti itu. Cuman bukan si Bakul. Nah, waktu itu belum kenal si Bakul. Baru kenal si Bakul ya beberapa bulan ini. Tapi kira-kira produknya ini kan bisa aja jadi produk yang bisa frozen atau yang bisa dikirim keluar kota. Sudah? Kita sudah. Cuman memang kita memanfaatkan sementara kita memanfaatkan aplikasi di luar. Berarti setelah ini pakai si Bakul. Oh, siap. Apalagi dapat free ongkir, mau nggak Pak? Nah, itu. Itu ya. Kalau dari Pak Yadi? Ya, alhamdulillah dengan adanya ini Desapreneur ini kan kami bisa mengumpulkan berbagai macam ini toh produk dari teman-teman planner. Jadi kami dilatih juga di Desapreneur itu cara pemasaran secara online, terus bikin itu Canva, bikin. Pernah diajarin? Iya, itu sama dilakukan nggak? Dilakukan nggak? Nah, khusus di Yat Blangkon langsung action kami. Jadi nanti bikin ini langsung admin proses gitu. Tapi kalau di yang lain-lain mungkin kan kesibukan ya, mungkin anaknya, mungkin dianya sendiri. Tapi butuh admin ya. Kalau ibunya sendiri di situ susah. Sama itu yang perlu konten kreatifnya itu yang kekurangan SDM di kita itu. Oh, konten kreatornya ya yang isi. Misalnya ada satu gitu semuanya bisa gitu. Maksudnya semua bisa nitip gitu ya. Bisa itu. Sangat dibutuhkan itu. Emang nggak ada anak muda di sini, Pak? Mudah banyak. Tapi yang mau nggak ada ya. Oke, baik, kita berikan. Belum ada. Oh, belum ada. Nanti berarti bagaimana caranya ya kita diskusikan kita ya. Konten kreator yang free ya. Termasuk kayak ya paling enggak. Yang free, yang kayak free ongkir. Enak banget di situ ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Yadi, Pak Yudi, matur nuwun. Ya, selanjutnya saya undang Mas Hendri, kemudian Bu Siti Maimunah dan Mbak Dani, monggo silakan. Sini gantian. Monggo, ayo. Monggo bertiga. Ini kok jauh-jauh dari saya loh ya. Emangnya saya menggigit. Ayo maju dikit. Oke. Nah, ini tadi sudah 2 icon. Kalau Guosari itu yang pertama adalah ingkung, yang kedua sudah menjadi Desapreneur, yang ketiga adalah juga sebagai desa pengolah sampah. Makanya kita sekarang ini Guosari itu tempat untuk memilah sampah, betul ya Mas Hendri? Iya, betul. Terus kok nggak ada sampahnya? Alhamdulillah kita sistem pengolahan sampah zero waste. Jadi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga masuk di TPS kami, TPS 3R Gosari ya namanya. Kemudian diolah oleh teman-teman di Gosari ini zero waste, benar-benar zero, tanpa tersisa sampahnya.
Oh, jadi ini benar-benar nggak ada sampahnya di sini ya? Saat ini ada, sedang diolah Oh, sedang diolah Nanti di sana. sore Bapak Ibu bisa melihat di pengolahan kami di TPS untuk melihat sampahnya, insya Allah selesai. Kalau dari titik ini berapa meter? 50 meter mungkin. 50 meter. Atau iya, kurang lebih. Oh. Hanggar yang hijau itu, sebelahnya itu pengolahan sampah. Yang ini buat apa? Yang hanggar hijau. Hanggar hijau itu bagian dari hanggar. Oh, terus sebelahnya itu yang buat mengolah Untuk pilah sampah. sampah. Iya. Alhamdulillah ini baunya tidak sampai di. Iya, ini kata teman-teman kemarin begitu. Aduh, kalau deket pemilahan sampah itu Iya, biasanya bau loh. iya, Ini nggak iya. ada bau-baunya. Tepuk tangan dong buat Gosari. Nah, Mas Henry ini sebagai apa nih Mas? Di BUMDes. Kebetulan Direktur BUMDes. Direktur BUMDesnya. Wah, masih muda ya. Dan usahanya salah satunya adalah Salah satunya pengolahan sampah di Gosari. Nah, ini kan sudah salah satu prestasi ya buat Gosari, bisa benar-benar zero sampah. Iya. Sampai sekarang sudah bisa benar-benar zero. Saat ini kita menangani kurang lebih 70 rumah tangga, sampah rumah tangga. Tapi cakupan kita sementara prioritas di Kelurahan Gosari. Dan alhamdulillah kita masih konsisten di zero waste. Tahun 2021 Desember kita sudah tidak menyumbang sampah di TPA Piyungan. Ya, jadi benar-benar sudah kita berdiri di diolah 2019, 2021 alhamdulillah kita sudah tidak menyumbang sampah di luar. Jadi Tepuk tangan selesai. dong. Ini benar-benar semua sampah nih, kan masih ada sampah sisa, sampah yang tertolak itu tetap bisa diolah. Alhamdulillah semua sampah kita olah. Bahkan residu pun yang di teman-teman kategori residu alhamdulillah kita olah, kita masih bisa menjadi nilai ekonomi. Nah, contohnya Bikin apa? ya di kita itu hasil pembakaran residu masuk di mesin incinerator kemudian menjadi fly ash itu menjadi bagian komponen part untuk pembuatan rumah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mersani di sebelah ini ada rumah contoh yang akan dibangun dari salah satu hasil pembakaran sampah. Nanti akan dicampur dengan material kemudian dibangun sebuah rumah. Oh, jadi kita boleh lihat ya. Ini rumahnya jangan-jangan bentuknya masih ada sampahnya loh. Enggak ya? Boleh tahu Mas, dengan sampah itu bisa penghasilannya berapa? Wah ini buka-bukaan ini. Iya nggak apa-apa dong. Berarti bisa bikin inspirasi yang lain dong. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau di TPS 3R kami itu kurang lebih itu dari pengolahan sampah kemudian semua yang dihasilkan itu di angka 30 juta sekian itu Per bulan? Per bulan. Kemudian Wow. itu kotor nggih, Iya. masih dikurangi. Dari omset ya? Iya, omset. Itu dari 70 rumah, 700 rumah. Ya. Itu di kota masih ada 200 ton Mas, mau Mas? Boleh nambah penghasilan, nanti saya lapor ke Pak Lurah ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Gosari. Semoga ini terus akan menjadi percontohan dan kemudian karena menunjukkan hasil yang nyata, ini bisa menginspirasi lebih banyak lagi, khususnya untuk di DIY ya nantinya ya. Oke, nah kemudian ada di situ aja Mas, ibu-ibu ini siapa ini ya? Apakah hasil dari pengolahan sampah? Bukan ya. Ini adalah Desapreneur lagi. Desapreneur, ya. Siapa namanya Mbak? Saya Dani. Mbak Dani. Eko, ya. Kebetulan Produknya apa? Produk saya itu yang dipajang di depan ini, Mbak. Boleh dipamerin kalau Ya. gitu ya. Silakan. Ya, ini floss roll, salah satu produk dari Dani Eko Bakery. Wes. Ya, ini lagi viral juga ini roti Iya, kayak iya, gini iya. ya. Iya. Floss roll. Floss Jadi bisa roll. dilihatin di kamera. Oke. Floss roll abon ayam kalau ini. Kenapa punya ide bikin ini, usaha ini? Kebetulan karena saya resign juga dari kerja, terus waktu itu pandemi, habis resign kena pandemi, mau ngapain ini di rumah aja. Kebetulan banyak orang nyari makanan kan secara online, daripada kita beli, bikin. Terus dari orang rumah katanya enak, kenapa nggak kita iklan? Akhirnya berawal dari itu pandemi membawa berkah, bisa bikin produk roti seperti itu. Sampai sekarang masih terus? Masih puji Tuhan. Masih produksi. selaris dulu apa enggak?
Tambah laris. Oh, tambah laris. Wes. Sudah anggota Sibakul juga. Anggota Sibakul ini tapi kok belum ada mereknya apa gitu loh. Mereknya Dani Eko. Apa? Kebetulan untuk pendaftaran merek baru mau diikutin besok nih, ada dari Kemenkumham ikut daftar di Bantul. Jadi baru proses. Ya, baru proses. Cuman untuk izin halal sudah ada dan untuk izin usaha INB sudah ada. Oke, jadi izin-izinnya belum dibikin ininya ya, stikernya ya. Untuk kemasannya yang belum ini ya, masih proses Mbak. Oke, udah ikut Sibakul sejak kapan? Baru berapa bulan ini. Apa yang sudah didapatkan? Yang sudah lolos korasi di Sibakul, produk saya floss roll ini sama bolu coklat. Itu terus pengen dapat orderan seperti teman-teman ya, karena tahu Sibakul kan dari pelatihan Desapreneur. Kemudian teman-teman yang di kota juga kan sudah ikut Sibakul, katanya mereka enak loh karena kita produk kita itu kita cuman masang aja, nanti mereka ngeklik langsung masuk ke WhatsApp. Terus ordernya datang sendiri gitu ordernya ya. datang sendiri. Pengennya gitu. Terus yang beli pun nggak cuma sekitar rumah, tapi dari kota, karena kebetulan saya juga banyak yang dari kota. Cuman kendalanya kemarin di Jogja kota. Kota Jogja. Iya. Nggak pengen kota lain. Semoga ya. Oh, semoga juga. Kota lain di seluruh Indonesia dong Amin, ya. amin. Tapi ini ngomong-ngomong, salah satu simbol tadi dipegang Mbak Dani, terus Iya. sekarang saya pegang, itu artinya diserah terimakan. Oke, apa yang masih dibutuhkan ini selain perizinan tadi pemasaran ya? Ya, pemasaran, Legalitasnya, ya, proses. Ya, legalitas untuk mereknya masih dalam proses, sama kemasannya untuk biar lebih menarik ya, branding secara kemasannya. Oke, kalau menghadapi persaingannya gimana? Kalau persaingan banyak ya Mbak, terutama yang bermodal besar, otomatis mereka kayak di kota itu udah punya. Tapi masing-masing pasti rezeki itu ada ya, rezeki itu pasti udah ada Tuhan gitu. Jadi segmennya sudah punya, sudah ada sendiri. Emang sekarang pelanggannya siapa? Banyak. Banyak itu siapa? Maksudnya ini kan segmen pasar nih, biasanya menengah ke atas, menengah ke bawah, keluarga, apa-apa gitu. Saudara, terus teman-teman kantor dulu, kemudian masuk ke rumah sakit. Jadi teman-teman itu membawa, kemudian ke dokter-dokter itu mereka bawa tapi dijual lagi juga. Oh, sudah punya reseller berarti. Jadi saling bantu. Ya. Oke, good. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dani. Iya. Kalau Bu Siti Maimunah, apa nih produknya? Ada ekrol dari iya benar. daun kelor saya sama ambilin. stick daun kelor. Oke, ini menarik sekali karena tadi saya ngelihat kok ekrolnya kok warnanya hijau-hijau, ternyata ada kelornya. Bukan kolor kan? Bukan. Kelor ya. Ini kenapa saya tidak dibikin warna hijau semua? Karena untuk tekstur juga. Benar, makanya lebih menarik. Iya. Kenapa nih? Biasanya kan kelor dibikin herbal, dibikin gitu-gitu deh. Ini kenapa dimasukin ke ekrol? Karena saya mau di sini kan terutama anak-anak saya ya kurang suka sayur. Jadi saya setiap punya produk itu saya usahakan anak saya itu bisa mengkonsumsi. Misalnya kan anak saya nggak suka bayam, suka wortel, saya biasanya produk-produknya bisa dimasukkan di situ. Jadi ini menyembunyikan sayur biar dimakan. Tapi kemudian jadi bisnis. Iya, anak saya juga senang kayak gini. Bisa kadang kalau saya lagi produksi hangat-hangat itu langsung main serobot aja. Oh gitu. Iya. Saya juga gitu loh. Kapan lagi bikin nanti pasti habis sebelum dijual. Oke, tapi sudah dijual kemana aja? Sementara masih di lingkungan sekitar rumah saja. Tetangga-tetangga. Sama saudara-saudara. Apa komentar mereka? Kok ekrolnya ada itu hijau-hijau? Katanya sih enak, nggak kalah sama yang di produk hasil pabrik gitu. Oh, kayaknya kalau di tempat saya masih hoax deh ya. Ini teman-teman IO pasti bilang enggak enak gitu loh. Karena belum ngicipin ya. Oke, ini teman-teman dua-duanya masih membutuhkan apa nih? Yang dalam usahanya biar naik kelas, biar meningkat. Dari sisi apa? Saya masih di sisi kemasan masih Kemasannya. kurang fix ya. Masih kurang menarik. Maksudnya pengen kemasannya kayak apa nih? Yang lebih menarik gitu, paten gitu. Oke, berarti pengen tahu bagaimana kemasan yang lebih menarik. Kalau Mbak Dani? Ya, untuk brandingnya tuh biar Branding. lebih. Jadi ini kan nanti ada mereknya. Tadi apa mereknya? Dani Eko. Dani Eko. Iya. Oh, terus
bakery-nya Dani apa? Eco Bakery. Oh, Dani Eco Iya. Bakery. Biar brandingnya dikenal makin luas. Iya. Oke, semoga nanti kita bisa obrolin dengan narasumber kita ya. Kita kasih apresiasi dulu Bapak Ibu. Matur nuwun sekali. Dan sebentar lagi saya akan mengajak para narasumber untuk ngobrol. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Si Bakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Si Bakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Si Bakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Si Bakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Si Bakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Iya, jadi hari ini Dinas Koperasi dan UKM DIY itu tidak hanya mengajak ngobrol Bapak dan Ibu, tapi siapa yang pengen ikut Si Bakul? Siapa yang pengen ikut? Siapa yang sudah ikut? Siapa yang pengen dapat free ongkir? Siapa yang mau foto produk gratis? Iya, tunjuk jari semuanya. Tapi beneran loh, jangan nanti habis ini pulang loh ya. Iya. Ada teman-teman dari Plut, Mas Wahyu dan Mas Rosyid, boleh berdiri dong. Nah, ini mereka berdua nanti yang akan membantu Bapak Ibu semuanya ya. Makasih Kak Wahyu, Kak Rosyid. Jadi kalau nanti mau ikut daftar Si Bakul, langsung ketemu mereka berdua. Nanti juga ada free untuk foto produk khusus hari ini. Ya, kalau besok berbayar. Maksudnya kalau kita kesini lagi, padahal besok enggak. Pak Wisnu pasti berbayar, Pak. Oke. Nah, karena seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita juga bersama dengan narasumber yang tadi sudah juga mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi saya kenalkan dulu dari Dinas Koperasi dan UKM DIY hadir PLH Pelaksana Harian Kepala Dinas Pak Wisnu Hermawan SPMT. Pak Wisnu. Sugeng siang. Sampai Semangat di sini. pagi. Iya, sudah melihat apa saja Pak tadi Pak? Lihat pengaruhan. Di kawasan sini. Ya, Pak Lurah akan banyak menjelaskan upaya terobosan yang dilakukan Kelurahan Gosari. Iya. Terkait ya pengelolaan lingkungan lah secara berkelanjutan. Intinya betul. Jadi di dekat kita ini ada calon kandang ayam Pak. Iya. Calon kandang ayam, iya. Ada TPST pasti. Iya. Mungkin langsung launchingnya nanti ya Pak Lurah ya. Oh setelah ini? Iya jangan dibocorin nanti. Ya. Oh iya oke. Menarik sekali. Dan kemudian juga hadir wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY Pak Umarudin Masdar SAG. Pak Umar kenapa sih kesini Pak? Ingin bertemu warga Gosari, pelaku UMKM. Oh
Tapi di sini kan sudah terkenal, Pak. Terkenal kan biar lebih terkenal lagi. Oh, biar terkenal lagi. Tepuk tangan dong. Apa yang istimewa, Pak, di sini? Istimewa karena perencanaannya bagus, pengelolaannya bagus, dan akhirnya pertumbuhannya juga bagus. Oke, Ya. jadi ini Ya. sebelahnya nih, memuji yang sebelahnya ini, Pak. Iya. Iya. Pak Lurah ini. Iya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Umar tadi, kenapa bisa perkembangannya bagus? Tentu saja ada peran dari leadernya. Nah, ini ada Mas Lurah Guosari, Siap. ya, Mas Duki Rahmat SIP. Mas Lurah. Ji, Mbak Marta. Iya, kok sampai kemana-mana tuh? Ini Guosari. Oh, Guosari ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Karena tagline kami itu Guosari asli ngangen nih. Wes. Buktinya kangen kan beliau berdua. Iya. hadir ke sini. Padahal ketemunya sampah loh ya. Oh iya. Tapi ngangen nih. Oh enggak, yang satu lagi ingkong tadi Iya, ya. ingkong. Benar ya. Iya. Nanti cerita tentang prestasi dan bagaimana biar bisa menginspirasi yang lain termasuk UKM-nya ya Pak Lurah ya. Siap. Oke. Dan Pak Umar ini juga nggak sendiri, pengennya ngajakin teman-teman di sini di Guosari ini tambah pinter ya Pak Umar ya. Maka kita juga hadirkan salah satu pengusaha, Bu Rukianti. Bu Rukianti ini punya produk juga namanya Ruki. Iya, mereknya Ruki. Itu nama saya sendiri. Kok bisa loh namanya Ruki terus jadi Ruki, tapi temannya banyak sih kalau yang kayak gitu. Waktu itu kan saya daftarkan merek dagang. Saya pakai nama usaha kok mental. Terus saya ganti-ganti macam-macam, enggak masuk juga. Akhirnya dapat masukan dari suami, Mbak udah namamu sendiri dicoba. Akhirnya masuk. Berarti nama saya membawa berkah ya. Jadi rezekinya berkahnya itu justru pakai namanya sendiri. Iya, Susah-susah nyari nama yang lain Iya, gitu ya. iya. Akhirnya ketemu. Oke, ini narasumber kita boleh dong tepuk tangan dulu. Biar semangat, saya mau cek ombak dulu deh. Wes, cek semangatnya, kita yel-yel biar terdengar suaranya. Pak Lurah juga makin semangat. Kita yel-yel ya Bapak Ibu ya. Coba nih. UMKM Jogja istimewa. Yang istimewa siapa? Jogja. Guosari istimewa mboten? Kalau gitu saya tanya langsung Pak Lurah aja deh, seistimewa apa? Ini tadi sudah saya tanya nih BUMDesnya, Desapreneurnya, kok semuanya keren-keren Pak? Boleh cerita nih bagaimana biar sekeren ini upaya yang dilakukan menjadi Desapreneur, mengangkat semua UKM, apa yang dilakukan Mas Lurah nih? Ya, jadi prinsip kami di Kelurahan Guosari kan mundi dawuh apa yang menjadi program strategis dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang mana saat ini dalam visi misinya bagaimana mereformasi kelurahan, reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Sehingga hal itu kita ejawantahkan, kita lakukan dengan beberapa rencana aksi yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Guosari. Kalau di tempat kami ada 9 nawa pradipa. Ini nawa pradipa. Kalau Pak Jokowi punya nawacita, kita punya nawa pradipa. Apa itu isinya? Ya, itu kaitan dengan bagaimana bela beling Guosari, UMKM lokal ini agar berdaya saing. Itu kita ada gerakan bela beling Guosari, jajan tonggong lari si konco tagline-nya. Kemudian ada bagaimana Guosari berdaya, itu UMKM ini alhamdulillah disambung gayut oleh Pak Wisnu melalui Desapreneur ini, sehingga alhamdulillah 4 pilar keistimewaan juga ada di Guosari, desa prima, desa budaya, desa wisata maupun Desapreneur ini. Jadi sudah Desa Mandiri Budaya? Insya Allah. Oh, ya, kita doakan kalau gitu ya. Iya, mohon doanya. Iya. Semoga bisa berproses ke sana. Kemudian ada bagaimana gerakan untuk memajukan dari sisi sumber daya manusianya. Jadi tempat kami itu ada Guosari Cerdas, itu kita punya beasiswa 1 dusun 1 sarjana. Jadi alhamdulillah sejak 5 tahun ini sudah lebih dari 40 mahasiswa yang kita kuliahkan secara gratis. Kita bekerja sama dengan salah satu universitas di swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di Kelurahan Guosari. Karena kami ini awal 6 tahun yang lalu saya mengabdi menjadi lurah ini mendapatkan predikat Guosari rawan pangan. Karena lurahnya kurus ini Pak Wisnu mungkin. Oh, identitasnya jelas ya, ini pasti kurang. Ya, bukan stunting tapi ini ya. Jadi Guosari rawan pangan, kemudian angka kemiskinannya cukup tinggi. Nah, sehingga 2 hal ini yang melatar belakangi harus ada gerakan yang masif, terstruktur, sistematif dan masif
agar bagaimana sumber daya manusianya itu bisa meningkat. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan kemudian pelatihan-pelatihan soft skill yang kemudian didukung oleh Desapreneur ini. Ini upaya kami untuk memunculkan brand kami, satu dusun satu unggulan. Jadi apa contohnya? Dusun apa? Contoh apa? Di tempat kami itu kita bagi menjadi 3 zonasi. Gosari sisi utara itu menjadi zona edukasi, sehingga di sana zona histori, di sana ada Gua Selarong dan sekitarnya, ada kawasan Banjaran, ada Gunung Mijil dan lain sebagainya. Kemudian zona tengah ini zona edukasi. Banyak pondok pesantren, kemudian ada pengolahan sampah. Harapannya sampah ini menjadi sebuah berkah dengan bagaimana kita mentransfer ilmu kepada warga masyarakat. Kemudian di sisi selatan itu ada zona kuliner. Kenapa tadi ada Juragan Ingkung dan sebagainya itu menyampaikan kurang lebih ada berapa? 15 warung ingkung yang tersebar di Kelurahan Gosari. Nah ini konsep pembangunan tematik kami dengan memaksimalkan potensi. Di tengah ini ada Pak Yat Blangkon dan beberapa UMKM. Harapannya ketika orang datang ke Gosari itu uangnya habis di Gosari. Datang ke Selarong, kemudian mampir beli blangkon, mampir beli cemilan, lihat pengolahan sampah, kemudian akhirnya datang ke Ingkung. Nah ini satu pola yang kita bangun, memaksimalkan potensi Gosari yang alhamdulillah disupport Pak Umaruddin Master, disupport Pak Wisnu dan seluruh stakeholder yang ada. Jadi kalau ada wisatawan kok duitnya belum habis, dicegat, balikin lagi Balik gitu lagi ya. gitu ya. Kalau sampahnya, kalau jajan Ingkung nggak habis malah nggak apa-apa. Nanti magot kami ginuk-ginuk. Oh, itu beda sama kita dulu ya, kalau makan nggak habis, ayamnya mati. Kalau enggak, padahal ayamnya malah hidup. malah gemuk. Iya, malah gemoy-gemoy nanti. Gemoy. Kalau ini magotnya yang Magotnya gemoy-gemoy. ginu-ginu ya. Ini ngomong-ngomong punya Mas Lurah kayak gini tuh komentarnya apa sih ibu-ibu? Kalau ibu-ibu bosen gitu kan biasanya. Wow, apa nih? Satu kata mewakili? Oh, bangga. Siapa yang bangga? Semua tepuk tangan dong kalau gitu buat Mas Lurahnya. Ini boleh diganti nggak lurahnya? Oh, udah mau habis. Lah iya loh, jangan lo, nggak mau lo ini. Nah, melihat yang ada di sini nih Pak Umar, ibu-ibunya ternyata juga keren-keren, didukung dari sisi usaha, iya, wisata juga punya tempat wisata sebenarnya. Ada hal yang baru ini, pengolahan sampah yang ternyata menghasilkan. Apa yang mau dikomentari Pak Umar nih? Sebelum saya komentar, saya komentar dulu ini dulu. Jadi soal tadi, punya prinsip semua yang datang habis uang di Gosari. Saya nggak setuju. Ya, kenapa Pak? Kalau habis nanti nggak bisa pulang. Oh, pulangnya minta free memulangkan, free ongkir ya. Saya sangat senang kalau Gosari karena Pak Lurahnya banyak kreasi, banyak inovasi, dan memang salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah kreasi inovasi dari seorang pemimpin, contoh perencanaan yang bagus. Dan tadi Pak Lurah menyampaikan bahwa memang Pak Gubernur sudah lama mencanangkan kita akan fokus pembangunan berbasis kelurahan. Dan ketika itu dicanangkan, maka harus banyak lurah-lurah yang harus pandai membaca situasi, membaca peluang, membaca tantangan, dan itu yang dilakukan oleh Pak Rahmat Masduki. Pak Masduki Rahmat. Masduki Rahmat. Sehingga Gosari bisa menjadi kelurahan yang saya kira sangat membanggakan, sangat maju. Karena ketika perencanaannya bagus, semua tantangan dijawab dengan baik, itu saya kira tidak hanya UMKM-nya yang akan maju, tapi semua sektor pasti akan maju. Ada pendidikan, ada ekonomi, ada wisata, semua dengan perencanaan yang bagus, saya kira semua bisa tertangani dengan baik, bisa dimajukan dengan baik. Dan pemerintah tinggal pembinaan dan fasilitasi sehingga akan terus bertahan, dan dalam bahasa Sibakul itu akan terus naik kelas. Jadi jangan sampai betah tidak naik kelas, nanti itu tidak baik. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira Gosari ini punya potensi ke depan berkembang jauh lebih cepat lagi, jauh lebih baik lagi, karena ke depan ini akan ada kampus. Tentu saja akan banyak peluang yang bisa dimaksimalkan untuk didapat, dan itu saya kira Pak Lurah sangat punya visi yang bagus untuk membaca peluang ke depan. Saya optimis Gosari akan lebih maju, lebih baik lagi. Terutama juga UMKM-nya di Gosari. Saya tadi lihat hasil wawancaranya sudah sangat maju, sangat bagus.
Sehingga tidak sia-sia pemerintah terus mendampingi sehingga ke depan semakin banyak UMKM yang tumbuh dengan baik di Gosari, saya kira kemiskinan akan semakin terkurangi, pendidikan akan semakin baik, kesejahteraan juga akan semakin meningkat, saya kira begitu. Oke, boleh diapresiasi dulu dong buat Pak Umar. Tapi ngomong-ngomong ini sudah nggak rawan apa tadi, rawan pangan ya? Masih? Enggak? Insya Allah sudah aman, sudah naik 6 kilo. Oh. Jadi lurah 6 tahun naik 6 kilo, alhamdulillah. Oh. Jadi itu salah satu tips bagaimana menaikkan berat badan adalah menjadi lurah itu ya. Terbukti saya juga sudah melihat di sana ada ladang jagung. Tulisannya doang ya. Tapi ini ngomong Pak Mas Lurah, ini tuh apa kok rumah Samsul itu apa maksudnya? Rumahnya Pak Samsul? Ya, jadi kami di tempat ini kan mencoba membuat satu prototipe pengolahan sampah yang terintegrasi. Selama ini ketika dawuh dari Pak Bupati Kabupaten Bantul itu kan punya tagline Bantul Bersama, Bantul Bersih Sampah tahun 2025. Implementasinya adalah menurunkan program-program itu di level kelurahan. Kami membranding, mencoba merubah mindset bahwa sampah ini tidak melulu menjadi sebuah masalah, tapi bisa menjadi sebuah berkah. Salah satunya dengan menyiapkan satu ekosistem usaha dan satu konsep terintegrasi. Nah, di tempat ini akan kita jadikan sebagai zona edukasi terintegrasi. Jadi sampah di tempat kami, jadi warung-warung ingkung, 15 warung ingkung ini, rata-rata hampir semuanya itu langganan pengolahan sampah. Kemudian sampahnya itu dari ingkung ini dikelola, kemudian dibawa ke sini, dijadikan sebagai pakan magot. Magotnya ini kemudian untuk pakan ayam, kandangnya ayam nanti akan kita buat. Walaupun masyarakat juga sudah membuat. Kemudian ayam ini kita jual lagi ke warung ingkung. Nah, di tempat ini akan kita jadikan prototipe. Di samping ini ada rumah Samsul. Jadi rumah ini adalah rumah dari bahan bakunya ada dari recycle sampah. Jadi nanti temboknya itu dari abu insinerator. Kemudian termasuk interiornya di dalam, target kami kita bisa menghasilkan produk di tahun ini. Ini Pak Wisnu sudah mendorong kami dengan BKK Dana Keistimewaan. Insya Allah kita akan pengadaan alat tahun ini untuk membuat satu produk dari pengolahan sampah ini. Kemudian di sini juga karena rumah pasti membutuhkan ketahanan pangan. Nanti akan ada ladang jagung, kemudian ada beberapa sampel perikanan dan juga peternakan. Itu yang ngelola siapa Pak? Melalui Badan Usaha Milik Kelurahan. Bumkal tadi. Bumkal, ya. Jadi target di sini adalah tempat momong nanti. Tempat momong. Iya, tempat momong harapannya. Jadi wisata edukasi yang murah itu tempatnya nyaman. Di situ iso nggo momong simbah-simbah ngaten nggih. Ngajak lari-lari ini ya. Jadi di sisi timur nanti ada landscape kami, ada amphitheater sederhana sehingga UMKM juga bisa bergerak di sini. Dari sampah yang tadinya nggo singkiran. Nah, kami ingin coba membranding bahwa melalui sampah ini juga bisa dijadikan sebagai tempat pembelajaran juga itu. Oke, wow banget tepuk tangan lagi Aduh, ini bikin ngiri pokoknya di daerah lain ini kayaknya. Tapi iya, boleh. Ada 9. Ada L-nya Pak Umar ya. Tapi menarik karena ini bisa menjadi percontohan edukasi dan kemudian tadi satu circle ekonomi muncul dari proses yang dimulai dari sampah ya. Ini bisa ditiru tempat yang lain. Tadi saya sudah ngobrol dengan Ketua BUMDes. Kalau butuh lagi kan cuma 30 juta per bulan. Iya. Itu di kota ada 200 ton. Siap. Bahan baku boleh. Target kami nanti menyelesaikan sampah di wilayah Pajangan terlebih dahulu. Oh gitu ya. Jadi kami nggak ingin muluk-muluk menyelesaikan sampah kota, walaupun dulu sempat mau di sini. Tapi karena sampah di wilayah Kapanewon kami belum selesai, target kami tahun depan ya minimal sampah di level Kapanewon Pajangan ini bisa kita kelola di sini. Jadi bukan buang tapi kelola ya. Dikelola ya. Keywordnya itu. Jadi kalau di sini ibu-ibu nggak pernah ya yang naik motor terus sampahnya dihitung gitu ya. Nggak ada di sini ya. Gayane itu gogrok, jadi duit apa? Gayane gogrok di seberang. Gitu ya. Nggak ketahuan. Kalau di sini tahu ini duit gitu ya. Oke. Ini masih baru pertama ya. Baru apa yang kita omongin di sesi pertama. Setelah ini masih ada satu sesi lagi. Kalau Anda ingin tahu apa isinya tetap di Sarasehan Si Bakul.
Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan Bu Siwi, aku harus komplain. Aku toko barang yang aplikasi Sibakul, ini suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis. Alamatnya cek lagi. Jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh kinis beres, baru bayar. Jadi kurang bayar? Urung. Pantesan. Iya, pokoknya kalau ke Gua Sari ini banyak hal yang bisa dipelajarin. Jadi semoga di tayangan kita Sarasehan ini aja nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa belajar banyak di sini ya, Mas Lurah ya. Oke, nah tadi karena beberapa UKM nih Pak Wisnu punya problem di pemasarannya, brandingnya, kemasannya. Nah Pak Wisnu silakan boleh dijelaskan. Jadi anggota atau mendaftarkan Sibakul itu sebenarnya apa dan bagaimana, apa saja benefitnya Pak? Iya, Mbak Marta, di depan kaget ini produk-produk hit di kota Jogja ternyata juga ada di Gua Sari ya, ternyata. Roti apa ini, pizza itu seni abon roll ya ini. Ya nanti coba di icip-icip Pak, ini nanti rasanya gimana itu. Performnya masuk enggak itu nanti ya. Yang penting karena kalau kuliner itu rasa gitu kan. Karena kalau saya enggak sempat tidak menduga ya kalau Gua Sari itu punya Pak Mas Duki ya. Jadi benar ya. Jadi leadership di Gua Sari ini cukup kuat. Hanya saja nanti saya sempat kok GG kalau ganti lurah terus melorot gitu kan, nah ini kan gitu. Jangan sampai padahal nah ya sudah diperpanjang, alhamdulillah diperpanjang 2 tahun ya, tapi jangan sampai nanti sistemnya harus diperkuat memang, karena jangan sampai kalau dulu ingat Gua Sari kan ngertinya ya Gua Selarong gitu kan. Betul, tanahnya tandus dibandingkan yang lain. Kalau ke sini itu banyak garing-garingnya itu, garing jati tok, munggah rekoso lah itu kan itu. Iya lu udah langsung tuh lemahnya garing. Orang-orangnya juga garing ya. Bon garing Ya kayak Mas Lurah tadi garing. Ono penjarane sisan, waduh iki wah. Nah ini wes ternyata enggak ya, ternyata sekarang tanah di belakang Gua Selarong itu kan mau dibuat kampus ternyata ya. Nah ini yang besok perkembangan kota Jogja ini ya di barat ini gitu kan. Kalau lihat sudah dibeli dengan luasan yang sedemikian besar, bisa diprediksi ini besok masa depan pusat pertumbuhan baru adalah di sini. Kalau bicara ini kan hitungannya ya masuk ya raketang sidik-sidik ya Jogja lantai 2 itu kan naiknya rada munggah nggih. Betul nggih. Nah ini dari bawah ke bibis saja ya kudung lah itu nanti yang ini yang menjadi PR ya, makanya secara lokasi mungkin di sini masih belum seramai yang di bawah ya. Jadi untuk produk-produknya memang spirit urbannya sudah muncul. Ini produk-produk urban ini, bukan produk-produk. Kalau produk-produk yang lokal dari wilayah non urban ini ya biasanya bungkusnya godong gedang lah gitu-gitu sih, masih bungkus-bungkus. Ini sudah enggak, ini sudah bagus. Memang
tinggal bagaimana mengepus penjualan ya. Jadi bagaimana biar laris, biar dikenal memang by proses. Tadi Pak Lurah sudah menjelaskan sebenarnya Guosari terbagi 3 zona. Wah ini Pelurahnya cerdas berarti ini. Zona wisata Selarong sudah rame sebenarnya. Kalau dulu ke Selarong itu ya sing dodol di Selarong simbah-simbah itu sampai sekarang ya masih simbah-simbah Pak. Lah itu. Gitu. Sing didol ya buah-buahan itu kan ya seperti itulah. Sama nggih? Masih sami nggih? Nah ini kan meskipun saya lihat kawasan Selarong terus mengalami pembenahan. Dan yang sebenarnya titik yang harus diantisipasi adalah bagaimana nanti dengan karakter Guosari yang sedikit tidak begitu subur, ini ketika nanti jadi sentra pendidikan beserta ikutannya, UMKM kan nanti ngikut ini mesti ini. Ini menjadi harus bisa diantisipasi. Jasa-jasa yang mendukung pendudukan ketika kampus UIN berkembang pesat di sini, ini harus segera bisa disupport. Ini mungkin sekarang mungkin hanya ini, tapi produk-produk yang lain juga akan mengikuti. Makanya nanti Dinas Koperasi akan selalu mendampingi. Kita sudah mempersiapkan, dilalah di sini sudah mendapat predikat Desapreneur dan visi Pak Lurah tadi. Di antara yang lain ini ya yang bisa menjelaskan reformasi kelurahan dengan integrasi dengan kebijakan pemerintah ya ini yang mestinya saya tidak banyak menceritakan dan beliau bisa menjelentrehkan visi misi pemerintah versi kelurahan. Nah ini reformasi kelurahan ini kalau memang tidak didampingi oleh spirit leadership yang dibangun juga sistemnya ini agak berat. Nah, termasuk bagaimana implikasinya terkait dengan pembinaan UMKM. Desapreneur kan bagian dari spirit pembinaan reformasi kelurahan dalam perspektif ekonomi. Nah ini yang kemudian bagaimana kami bersama ibu-ibu semua pelaku UMKM yang hadir di sini, jangan khawatir, kita bisa memberikan pembinaan dan skema pendampingan kepada Bapak Ibu semua bagaimana kemudian mengawal tata kelola bisnisnya. Melalui apa? Melalui Sibakul. Di depan ada layanan helpdesk. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum punya OSS atau NIB nanti bisa mendaftar. Yang punya produk baru bisa mendaftar NIB di depan. Ada Kak Wahyu sama Kak Roset kalau nggak salah. Nah ini nanti bisa digunakan fasilitas helpdesk kami yang saat ini kita berikan pendampingan kepada Bapak Ibu untuk kemudian bisa mengakses layanan Sibakul dengan menjadi anggota Sibakul. Sebenarnya untuk menjadi anggota Sibakul kan mudah. Bisa, kan ibu-ibu sudah punya HP semua, toh? Punya gawai semua. Nah, ini tinggal ketik sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kalau bingung ya nanti bisa dilayani Kak Wahyu sama Kak Roset. Tadi Mbak Marta sudah menjelaskan di Sibakul juga ada layanan free ongkir. Jadi kalau produknya roti abon ini, roll abon ini kemudian dipesan dari Sewon ya nanti bisa dikirim lewat armada ojol yang tersedia. Asal lolos kurasi, ada foto produknya, ada deskripsi harganya, ada kemudian gambaran produknya itu apa. Artinya ada pizza, ada roll abon, ada kemudian stick daun kelor. Nah ini rasanya enak atau tidak? Rasanya bisa bersaing dengan yang di kota tidak? Nah, itu. Kalau tidak, tesnya agak kurang, kemudian bisa enggak diceritakan sesuatu yang beda? Itu. Guosari memang abone sidik. Tapi abone di Guosari ini dihasilkan dari ayam-ayam peninggalannya Pangeran Diponegoro loh. Oh, itu katakanlah seperti itu loh.
Sing percaya sapa? Oh ditenono wis bener kuwi. Oh iki ayam ket dhisik jaman Simbah dhisik ya siki. Ngendok manak meneh ngendok meneh kan zamane ket Pangeran Diponegoro mbiyen. Nah itu bisa kemudian didesain seperti itu. Kan kita nggak tahu kan istilah cara kasar iki bukan dobos tapi membranding. Bagaimana produk-produk yang kelihatan mungkin bagi kita sederhana, tapi ketika didalami filosofinya ini kemudian dijahit oleh perempuan-perempuan dulu yang kalau lihat sejarahnya Gua Selarong kan sangat kaya cerita-cerita lokal. Belum tadi Pak Lurah Gunung Mijil kan di situ katanya pernah jadi lokasi pertempuran dan paling besar korbannya adalah perempuan. Prajurit-prajurit perempuan kalau nggak salah. Ya, saya lihat kalau jalan-jalan Mbak Malta itu ono Gunung Mijil barang ya. Ternyata pernah ada pertumparan darah dan itu bisa sebenarnya produk-produk dikembangkan dengan menginspirasi dari lokalitas sejarah di situ. Dan di sini kan kaya terhadap produk-produk UMKM, kaya terhadap kuliner. Belum bicara yang ingkung tadi. Ingkungnya kan unik-unik rasanya. Ada ingkung areh, ingkung bakar, ingkung opo. Ingkung cancut Taliwondo opo meneh kuwi kan. Engko bisa dikembangkan kreatif. Ingkungnya ayam ya, ingkungnya sapi ya, mendah gedine kaya ngopo ya berarti ya. Nah itu. Kalkun lah itu bisa jadi ingkung kelinci itu kan, ingkung kidang. Pokoknya duduk ingkung tikus loh nanti lah itu nanti tidak jadi geger itu dunia persilatan itu nanti. Nah ini yang sebenarnya potensi ini bisa kemudian dan produk-produk Gowosari di sentra-sentra kalau Pak Lurah tadi di zona selatan sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana pizza, roti-roti ini yang di depan ini kemudian juga menjadi bagian pengembangan sentra wisata yang ada di Gowosari. Dan yang tak kalah penting Pak Lurah ini juga bagaimana mengembangkan green economy. Ini yang salah satu yang di sini kan saya nggak tahu ini kok Pak Lurah gawe acara orang yang kelurahan malah di sentra TPS 3R beliau pengen mengenalkan bahwa Gowosari ke depan itu tidak sekedar pengen menumbuhkan ekonomi, tapi juga pengen mengenalkan bahwa ekonomi yang ditumbuhkan itu punya perspektif keberlanjutan. Nah ini yang terpenting. Tadi sudah ada bagaimana membuat rumah Samsul gitu kan. Ternyata bukan sekedar namanya, tapi bagaimana spiritnya. Rumah yang dikembangkan dari pengolahan sampah ini ternyata bisa loh berperspektif lingkungan zero waste. Ono kolame, ono untuk kandangnya ada, untuk pertaniannya, jadi berputar. Regetane pitik jadi rabuk untuk menumbuhkan tanamannya untuk diolah, dipanen, dan ini yang kemudian sustainable-nya itu kemudian yang pengen dikenalkan ya ini. Tempat pengolahan sampahnya jadi ada produk akhirnya sehingga bisa berguna untuk dimanfaatkan. Nah ini kan jarang kelurahan punya berpikiran maju ini. Lurah ini ya bisa dihitung dengan jari sebenarnya. Enggak banyak itu yang saya enggak memuji Mas Duki ya, nanti malah lek dipuji ke malah engko ora kuru, malah saya lemu lah itu kan. Ben kuru wae biar tetap produktif, ben nyenengkan warganya. Yang penting itu apa? Membuat warganya bahagia, membuat warganya tambah sejahtera. Biar Pak Lurah ayo buat event opo, saya tuh memang support buat perpisahannya Pak Lurah jebule kok diperpanjang. Eventnya piye iki lah iki? Eventnya tetap dilakoni tetap lanjut ya wes nanti disupport aja. Tapi yang penting event ini bukan untuk Pak Lurah semata. Tapi bagaimana membuat event-event yang ada di Gowosari yang pertama biar dikenal. Biar kemudian produk-produk warga Gowosari itu kemudian bisa saya muncir. Mendatangkan orang dari luar biar tahu keunggulan Gowosari. Saya nggak tahu nanti eventnya mau di zona utara, tengah, atau selatan gitu kan. Mau di zona ingkung-ingkungan, zona persampahan, waduh istilahnya kok pondok harus sampah ya itu, atau di zona wisata. Memang kaya itu kan. Beliau kita nonton sekilas di sini kan jadi tok giaring gitu kan. Padahal enggak. Itu. Kalau malam dilihat dari gunung bisa nonton kota ya di
Guwasari ini kalau memang tahu spot-spotnya. Dan UMKM di sini harus komit dan punya spirit hospitality yang bagus, bagaimana dia kemudian bisa membawa produknya lebih bagus. Kalau sekarang produknya sudah enak, ayo bareng-bareng digoleki halalnya, digoleki PIRT-nya. Ini penting dan Diskop kan bisa memfasilitasi itu. Dan itu tidak setahun 2 tahun, tiap tahun ada. Itu nanti bisa daftar ke Kak Wahyu, Kak Rosid minta linknya kalau sekarang udah selesai dimantau, mungkin tahun depan kita prioritaskan. Kalau belum nanti lewat pelatihan yang trainer bisa kita optimalkan melalui apa sih produk-produk yang kurang. Jangan pernah lelah untuk menjadi mitra bersama Dinas Koperasi karena trainer sudah ada di sini dan ini adalah gerbang untuk bagaimana kita melakukan pembinaan bersama bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Jangan pernah puas dengan kemasan yang ada, opo digoleki, gege rasane kasinen. Biasanya UKM ini digawe siji loro enak, dipeseni 200, sing produk sing paling keren-keren kok ora ketok legine ya caose wonten telas ya Pak niki. Ditambahi kecap. Lah niku lho niki. Pripun Bu niku wau? Lah so akhirnya kon gaweke tanggane lek masak ya sak-sake lah niku. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bagaimana kemudian ketika sering dihadapkan dengan konsumen, ketika dihadapkan dengan digital marketing, itu kan menjadi kuat. Karena kalau ngirim ke konsumen kemudian rasanya pahit, apa meneh bintangnya wong dikei siji itu mesake UMKM-nya. Jangan sampai seperti itu. Di kami itu penyakitnya UMKM ketika produknya enak, laris, dijalui meneh tekone 2 sasi, 3 sasi suwe. Sing nika dereng dibayar ya Pak niki modalnya saya cekak lah pripun kon digolekke duit bank ya angel banget niku bungane gede Pak niku kula nggih gadah utang teng mriku. Nah ini menjadi PR bagaimana kemudian pembinaan UMKM itu harus terus dan berkelanjutan. Nah, dilalah ini yang katakan ibu-ibu Guwasari lah nanti jangan pernah puas dengan pembinaan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun karena di Guwasari nanti ada sentra yang bagus, ada pengembangan kampus, wisatanya juga berbenah terus. Selarong dulu sama Selarong sekarang itu beda. Itu sing padha simbah-simbahe itu kan. Simbah-simbahe sing dodolan sawu. Nggih mboten? Nah, itu biar simbahnya dodolan sawu, tapi ibu-ibu harus ikut perubahan. Harus terus bertransformasi karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Baik, apresiasi dulu dong buat Pak Wisnu. Iya, beberapa sudah dijawab. Nanti kalau misalnya pertanyaan tentang pemasaran seperti apa, yang pengen dapat NIB, dapat halal, ada sertifikasi yang lain PIRT dan seterusnya langsung nanti ketemu Kak Wahyu sama Kak Rosyid ya. Baik, ini yang terakhir yang ditunggu juga. Bu Ruki, ya. Gimana sih Bu biar, ini kan kita juga sambil belajar ya. Ada orang yang sudah lebih dulu sukses, lebih dulu maju gitu kita boleh belajar. Ini sekedar informasi Bu Ruki ini produknya sudah tersebar di minimarket di seluruh Bantul ya. Iya, minimarket aja deh. Udah ketahuan aja brandnya ya. Itu sudah berapa marketnya? 30-an tadi ya? Ya, 30 outlet. Iya, oke. Itu gimana caranya Bu biar ibu-ibu di sini? Ada yang pengen bisa produknya masuk ke supermarket nggak cuman yang mini-mini gitu? Mau? Gimana caranya Bu? Susah nggak? Oke, saya akan cerita sedikit riwayat saya sampai seperti sekarang ini. Dulu itu juga saya cuma kecil-kecilan ya Mbak. Karena di sekeliling itu banyak pohon pisang. Terus saya itu mencoba membikin. Terus saya bagi-bagikan ke tetangga. Saya buat tester gimana ini seperti ini. Terus pada support, wis sekarang dijual seperti itu. Terus saya jual itu pertama itu cuma ke warung-warung. Saya titip-titipin ke warung-warung itu. Saya kemasi 1000-an. Oh gitu. Jadi kemasanan plastik ya seperti masih biasa seperti ya. Itu sebelum saya dikenal sama dinas.
dengan seiringnya waktu karena produk saya semakin banyak saya titip ke warung, akhirnya saya dikenal sama dinas waktu itu, dinas KUKMP Bantul. Nah dari situ saya dibina, terus difasilitasi ada ERT, terus pendampingan halal, kayak gitu. Itu semuanya gratis, Bu? Alhamdulillah gratis. Terus dari situ saya juga dikenal di DIY juga waktu itu. Seiring dengan berkembangnya usaha saya dikirim sama dinas KUKMP itu ke DIY. Nah dari situ saya difasilitasi ada Jogjamat. Ya udah ada Jogjamat. Terus dari ini merek dagang ini kebetulan saya fasilitas dari salah satu universitas di Jakarta. Waktu itu ada Universitas Yarsi yang ke Bantul mencari 10 UKM yang sudah produksinya sudah aktif, sudah continue seperti itu. Ini Bu Ruki, mohon maaf saya tanya nih. Iya. Biar dapat itu semuanya Ibu tuh diam aja nunggu orang datang ngundang apa gimana nih Bu? Apa Ibu nyari-nyari atau gimana? Saya harus aktif. Waktu itu saya datang ke kantor, saya perkenalkan diri sambil saya membawa produk. Seperti itu. Jadi jangan malu-malu ya? Ya usah malu. Kalau dagang itu kita jangan malu. Orang duwe izin gitu. Itu di sini sebenarnya izin nggak punya duit ya. Nah, jadi harus proaktif ya, aktif mencari informasi. Kita harus aktif mencari informasi. Dan akhirnya sekarang kalau boleh diceritakan produknya Bu Ruki ini sendiri masih pisang keripik pisang aja. Produk andalan saya adalah keripik pisang. Oke. Ya, tapi waktu itu kan cuma ada 2 rasa nggih, manis sama gurih. Tapi sekarang udah ada coklat lumer, rasa coklat, rasa stroberi dan pokoknya sesuai dengan permintaan pasar. Terus di samping itu saya juga berkembang. Ada satu lagi Bu, permintaan pasar yang paling besar adalah rasa bayar. Oh iya itu. Itu paling besar. Nah ini ngomong-ngomong bisa produksi sampai berapa Bu setiap hari? Sehari rata-rata untuk keripik pisangnya itu 10 kilo per hari. Oke. Ya terus nanti ada keripik kentang juga. Varian yang lain. Ya ada keripik pari. Ada juga kalau pas musim itu yang ditunggu-tunggu itu keripik sukun. Padahal sukun itu cuma kebuang-buang ya Pak kalau di desa. Nah itu saya manfaatkan Bu, saya olah jadi keripik itu yang jadi banyak yang dinanti Pak ini. Berarti ini tinggal ditawarin Mas Lurah nih. Di sini ada kawasan nggak buat nanam sukun ya? Boleh. Bisa jadi produk ya. Peluang. Sukun gemoy. Bu Ruki ini karena waktu kita yang terbatas ya, boleh dikasih tips deh buat para UKM yang ada di sini biar menjadi pengusaha yang tangguh, sekarang bisa terus berkembang. Itu butuh apa saja Bu dari pengalaman Bu Ruki? Oke, yang pertama sebagai UKM kita itu harus semangat, pantang menyerah. Kalau capek ya istirahat sebentar tapi harus bangkit lagi. Dan harus tidak capek-capek kita itu mempromosikan. Ora terus cuma ngene wis payu. Kita harus tetap meningkat. Jadi supaya kemasannya bagus seperti apa kita harus cari-cari informasi terus. Seperti itu Mbak Marta. Pernah jatuh yang menyakitkan banget nggak Bu? Pernah. Apa dan gimana caranya bangkit lagi? Ya, waktu itu malah sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu pernah karena ya keluarga ya, mungkin dari keluarga saya itu ada yang sakit. Jadi saya itu benar-benar jatuh dan nggak bisa produksi lagi. Tapi saya terus berusaha dari situ saya mengambil hikmah. Pokoknya saya harus bisa bangkit lagi. Alhamdulillah sudah dikasih jalan sampai sekarang. Jadi tekun, tabah gitu ya menghadapi ujian. Oke. Ibu-ibu dapat inspirasi dari Bu Ruki hari ini. Semangat. Siapa yang baru utangnya banyak, kok yang ini nggak ditagih-tagih nggak dibayar? Ada? Biasa itu mah ya, pengusaha menghadapi yang kayak gitu ya. Iya, dan sekarang ada fasilitas KUR, saya memanfaatkan itu. Jadi jangan utang bank plecit. Pesan saya itu karena bisa menjerat kita. Kredit karena bunganya sangat rendah ya, sesuai dengan ini. Tapi dikembaliin kan?
kembaliin. Oh iya, soalnya kalau butuh modal biasanya butuhnya modal toh ya. Pinginnya yang hibah. Iya, oke. Semoga dapat inspirasi hari ini dari Bu Ruki, kemudian tadi dari Pak Wisnu, banyak banget fasilitasi dari Dinas Koperasi UKM DIY. Jangan disia-siakan. Langsung hari ini bisa ketemu Kak Wahyu dan Kak Rosyid untuk macam-macam informasi tentang Sibakul, termasuk yang paling mudah NIB. Hari ini juga dapat free untuk foto produk, nanti ketemu sama Mas Ale ya. Dan terima kasih hari ini juga penuh semangat karena Pak Umar memilih Gua Sari, tepuk tangan dong. Sehingga potensi Gua Sari dan Mas Lurahnya yang luar biasa semakin mendunia. Mendunia, tapi semoga paling hebat adalah masyarakatnya yang terus-menerus memang pingin maju. Benar? Tepuk tangan dulu kalau begitu buat Anda semuanya. Matur nuwun Pak Wisnu, Pak Umar, Mas Lurah, Pak Mas Duki dan juga Bu Ruki. Hari ini semoga juga tidak hanya masyarakat Gosari yang mendapatkan inspirasi, mendapatkan insight, tapi juga Anda semuanya di luar sana. Terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY. Sarasehan Sibakul akan terus menyemangati, terus menyambangi para pelaku UMKM. Termasuk juga dukungan dari Dana Keistimewaan, dan saya Marta Sasongko segera pamit untuk kemudian nanti akan kita sambut keroncong serta nada, dan saya akan terus menyemangati pelaku UMKM kita semuanya. Yel-yel, siap ya? Iya, UMKM Jogja istimewa. Sepinero aku ra pengen liyane, pengen ku siji mung kowe, kenyataane dudu aku ning jero atimu. Sing awale perhatian ning saiki sliramu sing malah hilang. Ra pengen liyane, pengen ku siji mung kowe, kenyataane dudu aku ning jero atimu. Isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang nganti kegawa ngimpi, iso gawe nyaman ra jaminan duweni atimu.
jero atimu